Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuk bikitabillahi wa sunnati rasulih wa ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian Raudhatun Naim di kediaman dari keluarga besar Al-Maghfurlah Abah Haji Naim yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih menggunakan kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, sebab pada pagi hari ini adalah masih Ahad kedua, dan pagi hari ini judul kita masih sama dengan sebelumnya, yaitu Babul Ghibah, bab tentang ghibah, ngrasani. Kitab terjemah panjenengan halaman 891 bagi yang membawa terjemahan basa Jawa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang kita baca ini sudah, kita hanya mengulangi, menguatkan saja. Wa dzukira, dan telah dituturkan, an Ibrahim, dari Sayyidina Ibrahim ibni Adham, dari Ibrahim Sayyidina Ibrahim bin Adham, annahu, bahwasanya beliau, du'iya, diundang, beliau du'iya, diundang, ila ta'amin, untuk jamuan makan. Beliau suatu ketika diundang untuk jamuan makan. Lekten fikih yang biasa disebut ungkapan jamuan makan itu walimah. Dan walimah itu jumlahnya sampai 11 macam. Ya, yang paling wajib ya walimah ketika akad nikah itu. Tapi kalau bahasa walimah ini memang undangan untuk makan. Ya, jadi kalau kemudian undangan jenengan tulisannya walimah akad nikah, ya teko pada waktu mangan. Lu undangannya mangan kok itu. Lu maksud saya proses akad nikah teko, ya jenengan saja undangan akad nikah itu aja. Sedangkan makan itu ekstrakurikuler ini yang tetap harus ada itu. Ya, ojo undangan walimah, ya berarti teko pas mangan gak salah. Kalau kemudian tekoi pas mangan Sohibul Hajah kok ngamuk-ngamuk, teko pas mangan, sama ngundang walimah ya mana? Kalau sama ngundang maulid Nabi yo, awal maulid saya teko, sama ngomongin walimah, yo pas mangan. Mau ngerti pakai ketahuan ya. Jadi suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham niki diundang, ya, beliau diundang untuk kemudian sebuah jamuan makan. Falamma, maka ketika jalasa, beliau duduk, qalu, kemudian
orang-orang yang ada di situ, kemudian pas mereka juga duduk dengan Imam Ibrahim bin Adham, maka para peserta yang dijamu makan itu mereka kemudian mengatakan, inna fulanan, sesungguhnya si fulan, lam yaji, dia nggak sempat datang. Kalau kemudian cuman segitu aja, itu nggak ada masalah. Pak Fulan bukan sempat rawuh, bukan saged rugi, titik selesai. Itu informasi aja. Tapi ditambah lagi, faqala rajulun minhum, maka berkatalah laki-laki yang lain di antara mereka, inna fulanan rajulun faqilun, sesungguhnya si fulan itu rajulun faqilun, laki-laki yang berat. Wah, betul itu balik pun riba rasanya jadi. Allah. Ya. Padahal lafadznya cuma satu lafadz, faqil, berat. Wah, sejak kami itu nggak tahu teko, wangil itu tekonannya. Ya, sitok yang diundang Prabowo teko itu. Ya. Aduh, yang diundang oleh dia kata lu, ngoten itu mboten asa jadi, ngoten itu riba. Paham ya Pak? Riba. Ibu-ibu mboten usah kula fahamkan, lebih paham yang riba. Ngoten Ibu? Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Faqala Ibrahimu, maka berkatalah Imam Ibrahim bin Adham yang ada di tempat itu. Dia mengatakan begini, innama, angin pasti ini, innama hanyalah fa'ala hadza bi batni, ya. Jadi beliau mengatakan, ya, sesungguhnya hanyalah fa'ala hadza, ini yang melakukan ini untukku adalah batni, adalah perutku. Hina, ketika syahidtu, aku menyaksikan ta'aman, makanan. Artinya ketika saya datang diundang jamuan makan malam, jamuan makan, dan ketika saya melihat makanan mulai tertarik, tertarik ini perut saya. Bapak ini sudah saya dapat makanan ya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, fartabtu fihi musliman, maka ketika saya kemudian tidak ikut-ikut riba, tapi ada di situ, ya termasuk majelis riba juga. Fartabtu, maka aku merasa ikut riba, ngerasa di tempat itu, musliman akan muslim yang lain. Fakharaja, maka kemudian beliau keluar. Walam yakul thalathata ayamin, dan beliau kemudian tidak makan minum selama 3 hari 3 malam. Artinya ketika kemudian dia duduk, ada orang menghibah satu orang, mau gak mau terpaksa dia dengar. Oh gini. Dari situ, waduh, saya ini sudah warak. Harusnya saya makanan saya ini, saya sudah nggak bisa makan lagi karena sudah ya riba itu tadi, kan riba sama dengan makan dagingnya saudaranya. Ya, dia langsung keluar dari tempat itu dan dia tidak makan 3 hari 3 malam. Wis kaki yang saya makan apa? Ya riba di keluar. Hanya mengatakan inna fulanan rajulun faqir. Oh si fulan keluar. Oh itu waduh wangel itu dan lu mau tentu itu berriba. Tema malu sih ditambah wangel itu tak kok wangan lu semua. Waduh ditambah-tambah ono salah bi hasiari. Ya waduh kalau dikira kemudian panjang
Sing sitoke gak melok ngomong tapi iya jene, iya. Mengko dispodo ae deh. Ya. Nah, kalau begitu ya riba. Dan itu sama dengan memakan dagingnya saudara. Apalagi kalau kemudian yang riba dirasani ulama hadirin. Ingat hadirin, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun, artinya nggak boleh ulama itu disentuh dengan begitu. Begitu orang awam kemudian tanpa tahu apa-apa kemudian mencaci, kemudian sama dengan riba, kau juga makan dagingnya ulama yang beracun, ya tinggal tunggu harinya. Nah ini menjadi kehati-hatian kalau panjang. Fakharaja wa lam yakul thalathata ayyamin. Beliau Imam Ibrahim bin Adham keluar, dia tidak makan minum selama 3 hari 3 malam. Terus dia. Nah, oleh karena itu monggo kula panjenengan lidah kita, pendengaran kita, mata kita, anggota badan kita yang lain kita jaga diri. Ngantos melakukan yang seperti ini sebab dosa besar. Enak aja menggunjing orang lain itu enak. Ya, jadi hati-hati. Qala ba'dul hukama'i, telah berkata sebagian ahli hikmah. Apa yang kemudian dikatakan oleh ahli hikmah niki? In da'uftah, apabila engkau tidak mampu, lemah hadirin, dhaif, musyabbah bismi fa'ilnya dhaif, dha'ufa yad'ufu du'fan wa mad'afan fahuwa dhaifun. In dha'ufta, apabila engkau tidak mampu atau lemah, an thalathin, dari 3 perkara, fa'alaika bisalasin, maka hendaknya engkau melakukan 3 perkara yang lain. Lek jenengan boten saged nglakoni 3 hal karena boten mampu, lakukan 3 yang lain. Nah, begitu. Paham ya, Bapak-bapak? Kalau ya. Nah, begitu. Yang pertama katanya, in dha'ufta, apabila Anda lemah, Anda tidak mampu anil khairi, berbuat kebaikan, lek jenengan boten saged nglakoni kesayan, jenengan hari ini kemudian tidak bisa melakukan amal saleh yang banyak, fa'amsik, maka tahan diri Anda anisyarri, dari melakukan kejelekan. Lek iso nglakoni apik amal saleh, ojo nglakoni elek wis. Wis no omahe wis karo gitu. Kok metu tambah rasa wis no omah. No omahe berasa ono apik kok. Jadi nah, oleh karena itu kalau Anda tidak mampu, kesulitan melakukan amal saleh yang banyak, fa'amsik anisyarri, tahan diri Anda dari melakukan kejelekan. Nah, ini kan merupakan hal yang penting hadirin. Ada 3 hal yang Anda kalau tidak mampu 3 hal ini, lakukan yang lain. Ini termasuk kata-kata hari ini ya. Ini. Wa in kunta, yang kedua, sedangkan apabila Anda la tastati'u, tidak mampu, antanfa'a, Anda memberikan manfaat, annasa, kepada manusia yang lain, fa'amsik, maka tahanlah diri Anda, anhum, dari mereka, durroka, memberi bahaya kepada mereka. Durroka, memberi bahaya kepada mereka. Apabila Anda tidak mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tahan diri Anda. Ojo sampai ngelarani
atau memberikan bahaya mudarat kepada orang lain. Itu yang kedua. Wa in kunta la tastati'u, sedangkan apabila engkau tidak mampu antasuma berpuasa sunnah, jenengan boten saged wadah poso sunnah. Kalau niki boten pati saged poso sunnah, niki bisa jadi ada. Lah wingi kalau coba poso sunnah Senin Kamis malah undangan dosa Senin Kamis niku. Padahal gak poso blas karo sing undang. Niku ya faedah mawon lah niki. Boten usah dikatakan musibah, boten usah. Ya kok musibah kula pas poso ta undang. Nggih boten niku alhamdulillah. Wonten faedah ya. Kula ningali beliau ya Ustaz Ahwanuri. Ustaz Ahwanuri senangane poso ya. Pas pada waktu satu kegiatan itu UAB mantul kegiatan, kemudian dipersilahkan untuk makan, ya Ahwanuri lumbu mawon ambil militan di tanggal 3 Saibul Badi. Ya ngapunten Ustaz, boten darah. Ngapunten. Kayak biasa nih perlu lek ngeten iki poso. Oh ngapunten Ustaz. Boten apa-apa pun biasa kula. Ya. Begitu selesai semua makan keluar, ya Ahwanuri kemudian ditekani Saibul Badi. Ngapunten Ustaz, boten saged hormat panjenengan. Rantang niki kali niki jenengan beto, sak rantange boten usah dibalekno. Kula cekek wengake rek iki. Menengo kok. Poso iki. Tambah ada mulai tambah nggo berkat yang lain makan selesai. Iki tambah nggo rantang loro sik diapa-apani. Boten usah dibalekaken Ustaz damel jenengan. Enak niku ajene. Ya niki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta la tastati'u an tasuma, sedangkan apabila engkau tidak mampu melaksanakan puasa, fala takul, lamnya lam nahi, fala takul, maka jangan sekali-kali engkau makan luhuman nasi, maf'ul bih, luhuman nasi, akan daging-daging manusia. Maksudnya ojo rasanya ini. Panjenengan gak iso poso, ini gak apa-apa kadang-kadang. Kalau niki boten pati saged poso, lebih-lebih bingungan nyelan, boten kuat ningali kopi tenaga naik itu. Napa malih jajan ini pun. Ya, wis gak apa-apa gak poso. Tapi ojo kemudian Anda makan, tapi makannya luhuman nasi, yaitu daging-daging manusia. Apa bentuknya? Riba. Rasane niku awake. Ya. Wis gak iso poso, puasane tok. Waduh. Tambah dosane akeh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini menjadi catatan kula panjenengan. Jadi dawe pun sebagian ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, beliau mengatakan 3 perkara. Apabila Anda tidak mampu melakukan 3 perkara, lakukan 3 perkara yang lain. 1, Anda tidak mampu melakukan kebaikan, jangan tahan diri Anda, jangan sampai melakukan keburukan. 2, apabila Anda tidak mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain, tahan diri Anda, jangan memberikan mudarat, bahaya kepada orang lain. Yang 3, apabila Anda tidak mampu berpuasa sunnah, jangan kalian makan daging-daging manusia berupa melakukan perbuatan riba. Itu jenengan tulis aja kepada TikTok ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku
dawuhipun ba'dul hukama. Dilanjutkan hadirin wonten kitab Tamil Ghafil niki wa dzukira, dan telah dituturkan an Wahb bin Al-Makki, dari Syekh Wahab Al-Makki, an Wahb bin Al-Makki, dari Syekh Wahab Al-Makki, annahu, nah itu fa'ilnya dzukira, annahu qala, bahwasanya beliau berucap begini. Wahab Al-Makki itu, Syekh Wahab Al-Makki pernah berucap seperti ini. La'an ada'al ghibata, la'an sungguh, lamnya lam takkid yakti, la'an ada'a sungguh aku bisa menjauhi al-ghibata, perbuatan ghibah, ngerasani orang lain, itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min antakuna, daripada keberadaan li untukku ad-dunya, ya duniawi, wa ma fiha, dan apa-apa yang di dalam dunia, mundu, semenjak khuliqat, semenjak diciptakan dunia itu, ila antafna, sampai kemudian rusaknya dunia, faja'alaha, maka kemudian aku jadikan hal itu fi sabilillahi, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ngeten, sungguh saya hari ini bisa meninggalkan perbuatan riba, mboten sampai ngerasani dia, ya, tidak sampai ngerasani dia, itu lebih aku sukai daripada saya mendapatkan harta duniawi atau mendapatkan dunia beserta isi-isinya, yang mulai dari diciptakan sampai rusaknya, tentunya manfaat dunia itu banyak, ya. Itu saya lebih suka saya meninggalkan perbuatan riba. Sebab oleh dunia riba yang tak ada ini, ya, dihabisi di akhirat, ya. Tetapi kalau kemudian kita nggak riba, andai kita nggak dapat harta duniawi, nggak ada hisabnya kita nantinya. Nah, oleh karena itu, ya, jauhi ya perbuatan riba. Gak iso ngirimno konco, moro-moro ngali sama. Kadang-kadang sing oh jajak sama riba. Meneng kon yo kadang-kadang tambah ya wis sama gak iso ngirimno, wis ngateko moro ngali. Wis sama tak jowo kok ngali. Lah sama riba aja aku wedi. Ya, aku wis ganjaran wis gak pati akeh. Sama jak riba berarti ganjaranku tak kena sing tak riba yang bisa main buat entek aku saja. Ya. Nah, dengan tidaknya dia melakukan riba itu, berarti tentunya jalan kebaikan dia, jalan itulah yang menjadi sabilillah, jalan dia untuk menuju sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau maksiat boten, mau maksiat boten dia cegah, itu merupakan jalan kebaikan dia, sama dengan apa itu menahan hawa nafsunya. Sebabnya kenapa? Lek tiang niku nglakoni kebajikan, soleh wal fasik, tiang soleh tiang fasik nglakoni kebaikan iso. Sing sholat itu bisa jadi orang baik dan orang nggak baik bisa. Tapi kalau kemudian menjauhi maksiat, tidak bisa melakukannya kecuali tiang sing soleh teman. Ya, makanya hitungannya bukan banyaknya melakukan kebaikan, tetapi sejauh mana kemudian dia menjauhi maksiat dan dari bersih hatinya. Kata guru kita di sholat, orang bersih hatinya nggak harus banyak amal, kadang-kadang memang hatinya bersih. Jadi kalau kemudian ada orang cerita kepada kita,
Mas sing tak ceritani sampeyan ya nopo lek amal kula mboten pati kathah kula padosi mamoni mimpi Kanjeng Nabi nyata iki mboten usah ingkar sebab soal hati kadang-kadang orang itu amalannya gak pati akeh tapi hatinya bersih sehingga kemudian dengan demikian bisa kemudian dengan bersihnya hati gampang mimpi Kanjeng Nabi. Tetapi ada lagi orang yang amalnya banyak aja, tapi mimpi kebolak-balik riba, berarti penyakit hati. Lho ngoten niku nggih angel tadi. Ya, sehingga amal ibadahmu banyak ya ditransfer ke orang lain juga itu. Ya, oleh karena itu sing penting niku ya banyak amalnya, ya bersih hatinya. Yang jenengan bersih hati hanya tunggu waktu aja. Mau mimpi Kanjeng Nabi dan mimpi Kanjeng Nabi kayak banyak hal. Ada kemudian pas dia ikut maulid di masjid di musala. Tuh pas mahal kemudian pas ungkapannya maulid di Ba'fah tazal amsyul talaba istisyarah dia ngantuk keturun. Begitu kemudian mahal qiyam dibangun seakan-akan kemudian dia didatangi oleh seseorang salaman. Kemudian ditanya, "Sinten banget loh? Aku Nabi Muhammad." Wih, dia kaget begitu. Loh, ini teman yang begitu kemudian dia kaget begitu salaman, temannya sebelahnya, mahal qiyam tami-tami. Oh, keturun tadi itu. Ternyata mimpinya sudah ditemui Kanjeng Nabi. Padahal orangnya bukan orang yang biasa. Berarti begitu itu kaitannya dengan bersihnya hati. Kadang-kala amalnya boten daya biasa cuma seperti orang yang lain waktu ke masjid waktu ke sholat dia umum lah dia bukan punya yang ya seringkali sedekah kepada anak yatim 1000 anak boten sakit dia amalannya umum tapi kok gampang kebetulan Kanjeng Nabi sofa ulu hatinya bersih boten hati riba rasanya delok uang itu perasaannya orang itu lebih baik dari saya. Itu kan hatinya Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani ketika awal-awal ya beliau menampai makom-makom hakikat seperti itu. Ya, merasa orang lain lebih baik dari dia. Sampai hayawan itu merasa lebih baik. Dia hayawan itu lebih baik daripada saya. Sebab hayawan melakukan apa begitu dia mati kalau hisabi kunu turoban kemudian mereka jadi debu. Nah itu dihisap terus diuber nanti malaikat Zabaniyah sampai kapan pun. Ya si Allah hisap. Enak yo jadi hayawan itu. Ya itu. Nah oleh karena itu kembali kepada kula panjenengan ya ini maka jadikan kalau panjenengan tidak melakukan riba itu menjadi jalan kita fi sabilillahi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin wala an aghudda kalau di kitab ini wala an aghudda basari sungguh yakti benar-benar sungguh saya bisa meredam basari pandanganku amma dari segala sesuatu haramallahu ta'ala yang diharamkan oleh Allah ta'ala ahabbu ilayya lebih aku senangi ahabbu ilayya lebih aku senangi min antakuna daripada keberadaan li ya untukku ad-dunya mendapatkan dunia wa ma fiha dan apa-apa yang ada di dalamnya maksudnya dunia dan seisinya faja'alha maka kemudian aku menjadikan kebaikan itu fi sabilillahi di dalam jalan menuju Allah Ta'ala.
orang kemudian menahan pandangan itu bagian daripada mujahadah dan riyadhah seseorang itu. Kalau di dalam ilmu tasawuf, malahan orang tak boleh kemudian melihat apapun yang kemudian hebat, kemudian gemerlapnya duniawi, dia lihat itu sebagai bagian daripada nikmat Allah yang dititipkan kepada orang lain. Dia ikut mensyukuri, alhamdulillah koncoku tau ngebus mobil, muka-muka manfaat buat dia. Bagi dia itu tidak ada perasaan pegel, itu tambah senang. Alhamdulillah kayak ini. Ya Gusti Allah, belum tentu kalau nikmat itu dititipkan ke saya kemudian bisa. Dia dititipi ngono kayak sini orang, lah aku ngontrak. Lah aku tak tekeno ndi mobil iki. Tambah ngontrak kok ada sempit kami di bawah mlebu ning mau ya, mlebu sempit. Ya. Nah, inilah yang kemudian dia syukur. Dia kalau kemudian temannya, tetangganya, kerabatnya dapat nikmat yang lebih, dia ikut senang hari ini. Ya, alhamdulillah. Tetangga saya baru pengen rumah, sekalipun saya ngontrak, muka-muka saya suatu saat bisa dapat seperti itu. Dan muka-muka rumah yang dibeli dia jadi manfaat bagi dia, tambah ibadahnya dia, tambah ditungaknya. Nggak ada perasaan kemudian gratis pegel, ya, kemudian dukun di sini kali, wonten yang demikian itu, ya. Jadi wonten yang seperti itu. Kembali kepada kita. Sungguh saya bisa meredam pandanganku dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Harusnya melihat yang haram, dia tahan. Harusnya dia melihat yang haram, dia lemparkan ke tempat yang lain pandangannya. Itu lebih aku sukai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Maka itu saya dengan apa itu? Ghaddul basar. Dengan saya menahan pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah, saya gunakan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi sabilillah, jalan saya menuju Allah. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Tsumma ta'ala, kemudian beliau ya, tsumma ta'ala, kemudian beliau membaca. Ta'ala itu qara'a. Tsumma ta'ala, kemudian dia membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Al-Hujurat ayatnya 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Hendaknya lanya lanahi, janganlah sampai ba'dukum sebagian di antara kalian ruyaktab menghibah ba'don sebagian yang lain. Ojo, jangan. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan dia kemudian ya membaca Al-Qur'an surat Nur, An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, al-ayat. Qul, katakanlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, hendaklah mereka itu bisa meredam, min absarihim, dari pandangan-pandangan mereka, dari memandang, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu kalau kemudian bisa dilakukan, andai dia mendapatkan dunia seisinya, masih lebih utama kemudian dia tidak berbuat ghibah kepada orang lain daripada mendapatkan dunia seisinya. Dia masih lebih baik tidak sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Luar biasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi catatan kula panjenengan agar di dalam kehidupan keseharian ini kula panjenengan banyak syukur. Apa yang sudah kita dapatkan ini sebenarnya sudah lebih-lebih ada.
Ya, jadi syukuri yang sudah kita miliki. Jangan mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki. Sebab yang tidak kita miliki belum tentu manfaat kalau kita miliki. Allah tidak menjadikan itu untuk kita. Mungkin Allah menjadikan yang terbaik. Ya, jadikan kalau kemudian ya panjenengan kemudian apa hari ini, pagi ini sehat, syukuri sehat itu. Panjenengan bisa hadir ngaji di tempat ini, syukuri hadir. Gila mau ngantuk-ngantuk ini ku ekstrakurikuler lah ini. Wonten apa-apa. Ya, kayak pelajaran utama wonten kemudian ekstrakurikulernya. Bisa diambil, bisa tidak itu nanti ya nih. Nah, oleh karena itu syukuri. Banyak loh jadi orang yang nunggu 10 menit kemudian mboten giat, udah ngalih ya yang demikian ini. Kadang-kadang dia nggak ada sempat duduknya termawon, mboten sempat ngaji itu ketika kata sahabat bagus, mboten sempat. Dunia masih gini, alhamdulillah. Bukan beliau dok, sih nganter ngajak keluarganya, istrinya. Tidak setiap orang ada yang demikian ini. Panjenengan bisa hadir di tempat ini, panjenengan bisa ngaji, satu kenikmatan yang demikian ini. Ya, jadi malaikatus sayyarah yang biasa hadir di majelis-majelis ilmu, itu bolak-balik ketemu panjenengan dok. Minggu ketemu iki ketemu meneh. Ketemu, alhamdulillah ketemu meneh di dalam majelis-majelis kebaikan. Ya, harusnya begitu. Jangan sampai malaikat ketemu di majelis yang tidak ingin dugem, saya ketemu non-dugem. Jangan sampai akhirnya Allah bilang dari. Ya, jangan sampai yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya kehidupan itu akan menjadi lebih baik kalau kita mengurus awake dhewe kula piyambak, ya, dengan mencari kekurangan kita, sibuk dengan kekurangan kita, dan tidak mencari-cari, sibuk mencari kekurangan orang lain. Hidup Anda akan semakin enak. Maka syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Ya, orang itu kemudian menjadi kehidupannya tidak baik, kemudian mudah sakit dan sebagainya. Di samping itu memang kemudian merupakan apa itu merupakan imtihan dari Allah, ujian. Tapi secara umum bagi kula panjenengan sing awam ngeten iki, ya, di dalam kehidupan keseharian kita, maka kalau kita gampang mensyukuri apa yang kita dapatkan, maka kita akan semakin mudah sehat. Gak gampang orang itu sakit. Kenapa orang itu sakit? Bisa jadi karena 3 perkara. Yang satu, pola makan yang salah. Pola makan salah. Harusnya makan itu pagi, sore. Ini enggak dari wengi bengi yo sing mangan dituru mangan. Itu bisa jadi pola makan yang salah. Yang kedua, pola hidup yang salah. Harusnya kemudian jam 10 sudah tidur, jam 11 sudah tidur. Ini jam 1 sudah kedua ya. Ya. Sudah kedua kan itu sekat barang ini. Padahal subhanallah sing lo ditempel lo materi ini. Ya. Jadi bisa jadi pola makan yang salah, pola hidup yang salah. Yang ketiga, kakean pola. Itu sih dalam orang kafe itu kakean pola gitu. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup sampai sini hadirin. Kita buka pertanyaan dari panjenengan. Ikan badhe tanglet dipersilakan. Bapak-bapak, monggo badhe tanglet. Monggo Ci aja. Monggo sewa. Monggo. Dicetekan nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan
Wis iku mawon Ji, monggo Ji. Awal dah. Maju-maju. Dicetek kan? Iya, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang mempunyai luka di wajah, Ustaz. Luka itu masih basah dan kadang-kadang masih mengeluarkan darah. Nah, beliau itu bertanya, pada saat sholat itu udah wudhu, udah dibersihkan, tapi karena mungkin pergerakan atau apa, itu mengeluarkan darah. Apa itu bisa dianggap membatalkan sholat atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Bisa jadi terjadi pada siapapun, dan orang harus tahu hukum fikih apa yang harus dilakukannya. Jadi yang pertama, kalau memang kemudian pada wajahnya ada luka yang itu kemungkinan bisa keluar darah, kalau dia mau sholat berjamaah, dia hati-hati, karena bisa jadi ya jangan sampai mengotori masjid. Kalau sekedar mengotori masjid dengan barang yang suci itu aja nggak boleh. Ya, mantul kaitan bertekeno tembok masjid. Ya, maka balik kemudian masjid ini ya ngecek deh, ya ini gue ya. Ya tak apa-apa, saya cuma tak pilih lo ngawur tadi, ya kalau sama ini kalau nanggung ya jauh, semua nggak boleh karena menandakan nggak bersih. Dan ini rumah Allah. Apalagi kalau itu kemudian barang najis darah. Maka kalau kemudian tetap harus kemudian jamaah, cari tempat yang akses yang mudah. Kalau kemudian sesuatu kemudian terjadi, Anda bisa segera. Jangan nunggu ini imam, ya kangelan, tapi pinggir atau di luar yang kira-kira kalau ada apa-apa jenengan segera bisa berbuat pergi dari masjid. Tidak kemudian menjadi sorotan banyak orang. Satu. Yang kedua, pakai sajadah sendiri. Ya, jadi bukan miliknya masjid, tapi pakai sajadah. Bisa jadi kalau nanti tempel pada itu, pada sajadah itu milik Anda, bisa Anda ringkes, Anda bawa pulang. Ya, kemudian ketika kemudian Anda kemudian sujud, ya. Wudhu sudah dilakukan, sudah benar. Ketika sujud ada bekasnya kemudian karena sujud, ya. Ketika kondisi sakit yang demikian, pokoknya menempel tadi, ditekan sedikit. Kalau memang ditekan nggak bisa, ya jangan dipaksa. Pokoknya ditempelkan dalam kondisi semua, ya yang ada bisa ditempelkan di tempat sujud itu. Pas pada waktu itu kemudian ada darah. Apakah darah itu menyebabkan bahasanya batalnya sholat? Jawabannya boten. Karena memang darah itu memang mau kita tahan tetap keluar. Hanya saja tempat yang sudah terkena darah, ketika kita nanti sujud, rodok-rodok pas kena itu. Ya, nanti kalau kemudian digunakan sholat diringkes ganti lagi. Maka dicari apakah di situ ada sapu tangan, sing gampang dihilangi, nanti kemudian bisa kemudian kita ganti dengan yang lain. Ya, memang kondisi luka. Tetapi apakah keluar darah itu nanti kemudian sholatnya batal? Boten, karena kondisi luka. Ya, darah. Jadi caranya seperti itu. Tempat yang sudah digunakan tadi ada bekas darahnya, sujudnya lagi di tempat yang agak jauh. Ya pokoknya nggak di situ. Ya, jadi cari tempat yang seperti itu. Ya berpindah ketika sujudnya. Betul ya sih. Masih ada yang mau tanya apa nih? Oh iya, langsung nih buat Ustaz di agak keras mau. Waalaikumsalam. Cara meminta maaf jika orang yang sudah meninggal itu gimana, Ustaz? Yang kedua, jika pemimpin yang sudah pensiun
yang kenyataannya banyak bohongnya Ustaz, itu boleh apa enggak Ustaz? Ya. Ini yang disuarakan adalah suara rakyat. Ya. Suara rakyat yang dia selama ini sudah bekerja susah payah menghidupi keluarga, tapi situasi kondisi ekonomi tidak memungkinkan semuanya itu. Untuk kemudian jawabannya, dosa riba, apalagi ghibah kepada orang yang sudah meninggal, gimana Ustaz? Ya intinya kalau kita ini memang punya dosa kepada orang lain berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan, minta ridhonya, minta halalnya. Lah orangnya sudah meninggal Ustaz. Lah kalau sudah meninggal dikata apa gitu memang. Lah kalau gitu jenengan saja mintakan maaf kepada Allah dia, mintakan ampunan jenengan dan dia mintakan ampun kepada Allah. Setiap jenengan wangsul sangi pengajian, ya karena pernah riba kepada wong perkosolongan telu, di kuburnya juga di situ jenengan melok mandek diru kepada Pak Fulan, ya Allah kalau nanti Allah maghfir lahu warhamhu, ya mudah minimal mendoakan terus kepada dia. Sebab kalau minta maaf sudah nggak bisa. Kemudian kita datangi kuburnya, kita mah Pak kapunten nih, gua masih jauh tapi juru kunci deh. Kayak nyambung hadirin. Ya, jangan boten nyambung. Jadi apa? Sudah mintakan ampun dan kemudian kita banyak melakukan amal soleh. Suatu saat ketemu dia, kemudian kita diambil amal soleh kita masih punya ada. Ya, dan ke depan kalau bisa ojo sampai riba lagi. Sebab begitu kita riba, orang yang meninggal, kita minta maaf langsung. Ya, satu. Yang kedua nih, ya, bagaimana kemudian mengriba kepada pemimpin yang sudah pensiun. Ya. Di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, Al-Imam Hasan Al-Basri mendapati orang ini, dua orang sedang merasani Hajjaj bin Yusuf, penguasa zalim di zaman Yazid bin Muawiyah. Ribuan orang soleh ulama dibantai oleh Yazid bin Yazid bin Muawiyah, tapi tangan kepanjangannya Hajjaj bin Yusuf. Ini Ustaz ini kalau membahas di gua ini sedang cerita. Ya, jadi orang ini sedang riba Hajjaj bin Yusuf. Ketemu Imam Hasan Al-Basri itu, apa kata Imam? Dipanggil, jangan sama membahas seperti itu lagi. Sebab kalau sama membahas seperti itu, bukan dalam ranah pengadilan, bukan dalam ranah untuk mencari kebenaran ini. Anda hanya kemudian ngisi kosong di warung kopi, ya, dengan kemudian menghibah yang seperti itu. Emang sebab ya ganjaran Islam itu dipek oleh dia, diberikan ke dia. Ya, jadi ya nopo ya sudah, apalagi pensiun ya sudah selesai. Tapi wakil goreng itu, pun paham. YouTube ini kata, YouTube ini kata pun paham. Tapi sama tambah riba, yang sama emang. Jadi ganjaran sama dipek dia yang demikian itu. Ya, kecuali Anda jelaskan kronologisnya di depan hakim dan jaksa untuk sebuah pengadilan, itu lain tadi. Harus ngomong yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kata Imam Hasan Al-Basri, jangan. Itu tetap riba, terus itu urusannya dia. Ya, jadi oleh karena itu ya, jadi buat dosa. Kalau toh kemudian kita mencari kemudian untuk solusi umat, ya mungkin tidak harus dengan meriba, dia mencari aja. Ya, kayak dosa jangan patau yang urusin, tapi kan kemudian dibandingkan dengan zaman soalnya, ya kemudian masih enak zaman Soeharto. Ya,
enak kok zaman dulu. Ya, akhirnya kemudian gambaran ini faktor katanya ya. Nah, artinya pun buatan usaha. Ya, kalau yang bahas, saya izin bahas yang demikian itu, ya bagi kita, ya setiap pemimpin ada plus minusnya, ada kemudian kebaikan dan kejelekan. Sudahlah, kita kemudian jadikan itu. Ya, nggak usah kemudian kita mengikutinya. Gitu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu 2 pertanyaan cukup ya. Nah, ibu-ibu ada yang mau tanya, monggo. Tentang ghibah, ketika membahas seorang santri di rapat guru itu ada keraguan karena harus menyebut kekurangan si santri dan membuka aibnya di rapat guru walaupun untuk mencari solusi yang pada akhirnya akan merembet ke mana-mana. Itu solusinya bagaimana, Ustaz? Jadi begini ya. Jadi kalau kemudian membahas santri, apalagi kemudian untuk mencari solusi, kan namanya guru membahas nama santri di depan guru yang lain, kan bukan untuk ngerasani, bukan adanya. Tujuannya adalah cari solusi. Ini loh santri fulan, ini rupanya 3 bulan gak mlebu, kan berarti pun mulai riba. Ya, ini dan pemahamannya hari kiamat. Tapi dari situ kemudian kenapa dia 3 bulan gak masuk? Oh, ternyata dia harus membantu orang tuanya yang tiba-tiba dan 3 bulan ini orang tuanya sakit. Dia yang menggantikan dodolan merancang nomai deh. Sehingga dia nggak kemudian sempat ke sekolah atau nggak sempat ngaji. Lah, berarti menyebut anaknya, kemudian menyebut perilakunya, tujuannya cari solusi. Berarti kalau begitu masih dikatakan wajar hadirin. Niki kan boten riba niku mek ngrasani tok boleh seneng di sini kurungono. Ya. Bohong tok saya pemimpin itu saya ya, tapi kan awake dhewe gak mencari solusi kan. Wis mek seneng ngono ya. Tetapi ini kalau santri ini dia melakukan begini, bagaimana? Dia di rapat guru. Apakah riba? Menyebut iya, tetapi ini sebuah keharusan. Contohnya ini ya. Kalau toh kemudian bisa dibatasi dengan jangan kemana-mana, ya sampai fokus apa yang ingin dicarikan solusi. Kalau lebih daripada dicari solusi, ya itu juga riba. Gitu. Ya, saya ngomong kepada akhirullah sahabat saya Ustaz Farid yang ada di depan. Ustaz, fulan itu ya nopo. Sebab ada bapak fulan itu kok menanyakan untuk aneh. Oh, ini Ustaz, itu tetangga saya, lari ini saya, ahli ibadah, ngaji ini saya, ke masjid ini saya. Rupanya ini bisa pun tidak ada penggawean. Insya Allah terus mantune bapak, terus itu ini terus terang. Anu kan saya kok boten melihat ada sisi boten saya ini. Oh jangan rusak, oh jangan ikut. Utangnya akeh. Jadi sakit merokok waduh tambahan lu, iso josa. Lah iki riba, tapi wajib ada. Ya, al-mustasyar hadis itu. Al-mustasyar
mu'taman. Al-mustasyar mu'taman. Orang yang diajak musyawarah itu kudu amanat. Kalau kurang lebih kurang boten saged, nah punten, ada sisi yang saya gak berani nyampaikan, sama cari orang lain, sama tanya gak apa-apa, tangganya ya, lah harusnya begitu. Ya. Jadi kalau kemudian ini membeberkan aibnya, ya, dalam rangka untuk kemudian mencari kebaikan seperti tadi, gak apa-apa. Dicari aibnya riba ini untuk apa? Untuk kemudian dakwaannya jaksa, dakwanya hakim supaya lebih mantap, pas, tidak sampai salah hukum, ya nggak apa. Makanya wonten kitab Riyadhus Shalihin bab riba minali ada 7 atau sampai 8 poin riba itu yang boleh. Ya, ada yang kemudian tidak boleh, umumnya nggak boleh, tapi yang boleh ini poin-poinnya ini. Ya. Kemudian ada datang seseorang kepada Mas Taufik sahabat kula ini, ya Pak Taufik, ya apa fulan itu? Waduh, sama apa? Saya akan dijauhi laiso ojo. Orang menyebutkan kejelekan supaya orang lain tidak terjerumus ke sana. Itu tidak boleh jadi, supaya yang lain tidak terkena kejahatannya. Ya, kalau bisa jangan. Sebab saya pernah mengalami sama. Gak tahu sih sama, tapi saya pernah. Nah, dia menyampaikan gini kan riba, tapi boleh untuk apa? Orang lain tidak terjerumus untuk berikutnya. Nah, jadi terlihat Shalihin itu nanti dilihat bisa. Jadi ada yang boleh, hal-hal boleh. Ya. Yang nggak boleh banyak, tapi yang itu yang boleh. Madan mau saya kira. Ibu-ibu sudah cukup? Nih, nanti insya Allah oleh kaji imam